Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis yang kita harapkan keberkahannya dalam rangka untuk saling nasihat menasihati. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang karakter seorang wanita yang salehah. Dan insyaallah saya akan menyebutkan sekitar ada 25 karakter wanita yang salehah, yang tentunya pengajian ini tertujukan untuk para wanita, terutama para akhwat dan para ummahat, agar mereka bisa berusaha menjadi istri-istri yang salehah. Dan kita tidak membahas tentang suami yang saleh ya. Adapun sifat-sifat suami yang saleh tentunya perlu pembahasan tersendiri. Yang kita bahas sekarang adalah tentang karakter istri yang salehah. Para ummahat, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu bagaimana kedudukan seorang suami ya, yang memiliki hak yang sangat besar yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya saya boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ya, kenapa? Kata para ulama, li'azami haqqihi 'alaiha. Karena begitu besar hak seorang suami terhadap istrinya. Dan para ulama banyak menyebutkan bahwasanya tatkala seorang wanita menikah, maka hak suaminya terhadap dia lebih besar dan lebih utama daripada hak orang tuanya sendiri terhadap wanita tersebut ya. Sehingga jika terjadi pertentangan antara kemauan suami dan kemauan orang tua ya, selama tidak melanggar syariat, maka lebih didahulukan kehendak suami daripada kehendak orang tua. Oleh karenanya sering saya sampaikan bahwasanya seorang akhwat, seorang wanita yang salehah, tatkala dia berbakti kepada kedua orang tuanya, tatkala dia tunduk kepada kedua orang tuanya, tatkala dia bertutur kata yang halus kepada orang tuanya, tentunya dia akan merasa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirkanlah perasaan tersebut pula tatkala seorang istri berbakti kepada suaminya, tatkala dia bertutur kata yang halus terhadap suaminya, tatkala dia patuh dan tunduk kepada suaminya, dia harusnya menghadirkan dalam hatinya, menghadirkan pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar pada dia, karena hak suami sangat besar ya. Hak suami sangat besar yang harus ditunaikan, yang harus dia pikul. Hak suami sangat besar terhadap dirinya. Demikian pula tatkala seorang wanita ketika dia membantah kedua orang tuanya, ketika dia membentak kedua orang tuanya, dia merasa berdosa
dan dia merasa perbuatan tersebut perbuatan yang sangat tercela, yang bisa menyebabkan dia terjerumus dalam neraka jahanam, maka demikian pula seorang wanita yang salehah, tatkala dia membangkang suaminya, membentak suaminya, tidak patuh kepada suaminya, hendaknya dia juga menghadirkan perasaan tersebut dalam dirinya, bahwasanya kedurhakaan dia kepada suaminya merupakan jalan yang bisa mengantarkan dia ke dalam neraka jahanam. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menyebutkan tentang karakteristik istri yang solehah, dan saya kumpulkan sekitar ada 25 karakter ya. Tentunya nanti ibu-ibu sekalian, para akhwat bisa menilai sendiri ya. Ya, semakin banyak karakter tersebut dia miliki, maka semakin menunjukkan kesolehannya. Dan semakin banyak karakter tersebut yang tidak dia miliki, menunjukkan bahwasanya akan kekurangannya ya. Hendaknya dia segera memperbaiki dirinya. Dan sekali lagi saya ingatkan, pembicaraan kita tertuju kepada para ummahat dan para akhwat, bukan berbicara tentang bagaimana seorang suami menjadi suami yang soleh, karena itu adalah perlu pembahasan tersendiri ya. Seorang suami dituntut untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan hendaknya kalian para lelaki mempergauli istri-istri kalian dengan cara yang baik. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita berhak mendapatkan pergaulan yang baik sebagaimana mereka juga wajib untuk mempergauli suami mereka dengan cara yang baik. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf ya. Para wanita berhak mendapatkan pergaulan dari suami mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, sebagaimana wajib bagi mereka untuk pergauli suami mereka dengan cara yang baik. Oleh karenanya dari 25 karakter tersebut yang akan saya sebutkan, ada di antaranya karakter yang memang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, dan ada pula karakter-karakter yang kembali kepada adat kita ya, karena mempergauli seorang istri dengan cara yang baik atau mempergauli seorang suami dengan cara yang baik kembali kepada adat istiadat. Beberapa perkara kembali kepada adat istiadat. Jika adat istiadat urf suatu daerah menilai itu cara yang baik, maka itu merupakan bentuk ya, budi pekerti yang baik yang hendaknya dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Di antara karakter tersebut, yang pertama, dan saya anggap ini merupakan perkara yang cukup penting, yaitu segera menyambut dan hadir apabila dipanggil oleh suami untuk ke tempat tidur, untuk keranjang. Jika seorang istri diajak oleh suaminya untuk berhubungan, maka hendaknya sang istri jangan menunda-nunda ya. Hendaknya dia segera untuk menyambut panggilan tersebut. Ini perkara yang penting. Bahkan ya, telah datang ancaman yang keras terhadap seorang wanita yang tidak memenuhi panggilan suaminya. Nabi tidak memenuhi panggilan suaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila al-firash falam ta'tih," jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya kemudian sang istri tidak memenuhi panggilan tersebut, fabata ghadban, kemudian sang lelaki pun tidur dalam keadaan marah ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'anathal malaikatu hatta tusbih. Maka para malaikat akan melaknat wanita ini sampai pagi hari. Ya. Sampai pagi hari. Ingat di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan dilaknat oleh satu malaikat, tetapi Rasulullah SAW mengatakan la'anathal malaikah, jamak, banyak malaikat yang akan melaknat wanita ini sampai di pagi hari. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha, kecuali Allah Subhanahu wa taala, zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan murka kepada wanita ini. Kenapa? Dia tidak memenuhi panggilan suaminya. Oleh karena saya katakan ini merupakan sifat yang paling di antara sifat yang mulia di antara karakter wanita salehah, segera memenuhi panggilan
suaminya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis mengatakan, wa in kanat ala tanur, meskipun sang wanita sedang sibuk ya membakar roti, tatkala diajak oleh suaminya untuk berhubungan, maka dia hendaknya meninggalkan pekerjaannya dan segera memenuhi panggilan suaminya. Bahkan kata para ulama, meskipun roti yang dia bakar akhirnya rusak dan hangus, tidak jadi masalah. Memang di situ ada tabdzir ya, tetapi kemaslahatan memenuhi panggilan suami lebih besar daripada kemudaratan yang ya timbul akibat mubadzir ya, roti yang dia bakar menjadi hangus. Karena kita tahu bahwasanya di antara faedah yang utama dari pernikahan adalah untuk menjaga suami agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dalam perzinahan, menjaga pandangannya. Kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk ya menikah, memiliki kemampuan, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kata Nabi SAW, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Oleh karena seorang wanita dituntut untuk berusaha ya, berhias sehingga bisa membantu suaminya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu suaminya untuk menundukkan pandangan dan membantu suaminya untuk menjaga kemaluannya. Tatkala datang ya keinginan hasrat di hati suaminya, timbul syahwat, kemudian istrinya menolak atau menunda ya, maka ini perkara yang berat dalam syariat ya. Oleh karenanya hendaknya dia segera memenuhi panggilan suaminya tersebut. Namun para ulama menyebutkan agar sang wanita ini tidak dilaknat, diharapkan sang suami untuk tidak tidur dalam keadaan marah. Karena Rasulullah SAW bersyaratkan, kata Rasulullah SAW, ya, falam ta'ti fabata ghadban. Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, kemudian sang istri tidak memenuhi panggilannya, kemudian sang suami tidur dalam keadaan marah, ya, maka dilaknat oleh para malaikat. Kalau seandainya seorang suami tatkala mengajak istrinya, kemudian istrinya enggan dan dia kemudian ridha, dia tidak murka, dia menjatuhkan haknya, maka wanita ini tidak dilaknat. Akan tapi jika kemudian sang suami marah ya karena syahwatnya tidak tersalurkan ya, sementara dia hanya memiliki istri satu-satunya ya, maka hal ini mendatangkan laknat malaikat. Wajib bagi seorang wanita untuk memenuhi panggilan suaminya ke ranjang. Para ulama menyebutkan para wanita boleh menolak kalau memang ya ada uzur yang syar'i, seperti tatkala dalam keadaan datang bulan ya, atau kemudian misalnya dalam keadaan sakit ya, tidak bisa memenuhi ajakan suaminya. Akan tapi sebagian ulama menyebutkan ya, kewajiban memenuhi panggilan suami ini bahkan berlaku bagi seorang wanita yang datang bulan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila al-firash, jika seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidur, tidak mesti jima, tidak mesti. Bisa jadi dengan cara yang lain, dia hanya ingin menyalurkan syahwatnya, tidak mesti ember masuk ke dalam sumur, tidak mesti. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan meskipun sang wanita dalam keadaan haid, karena seorang suami bisa bercumbu dengan istrinya meskipun dalam keadaan haid. Oleh karenanya perkara ini hendaknya diperhatikan oleh para istri, jangan ditunda-tunda ya hasrat suaminya untuk dipenuhi. Ini yang pertama. Yang kedua, karakter yang kedua, tidak membantah perintah suami selagi tidak bertentangan dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Maka wanita yang saleh ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Qatadah rahimahullah tatkala menafsirkan firman Allah, "Fas-salihatu qanitat", wanita-wanita yang taat, yaitu wanita-wanita yang taat kepada Allah dan kepada suami-suami mereka. Oleh karenanya sifat wanita saleh yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, "Fas-salihatu qanitatun", para wanita-wanita yang salehah, yang taat, kata Qatadah, taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ini perlu diperhatikan oleh para istri. Terkadang ya namanya masalah keluarga, masalah rumah tangga, terkadang terjadi perbedaan pendapat antara seorang suami dengan istri. Misalnya tatkala
ingin jalan-jalan, suami ingin pergi ke suatu tempat, sang istri ingin ke tempat yang lain. Ya. Jika sang istri kemudian berhasrat ingin ke suatu tempat, ternyata suaminya tidak ingin, dan sang istri kemudian berusaha merayu sang suami untuk berjalan-jalan, berpesiar ke tempat tersebut, namun sang suami tidak mau dan suami sudah menentukan tempat tertentu, maka pada saat itu hendaknya sang istri tunduk. Ya. Meskipun menurut dia mungkin maslahatnya lebih baik ke tempat yang diinginkan oleh sang istri, dia hendaknya tunduk kepada suaminya. Ya. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh berusaha merayu, dia boleh berusaha agar suaminya merubah pikirannya, akan tapi jika suaminya bersikeras maka hendaknya dia taat. Dan dalam permasalahan yang lain, keputusan-keputusan yang lain, misalnya dalam perkara-perkara yang lain, misalnya tempat tinggal di mana, apa yang harus dibeli, banyak perkara-perkara yang terkadang timbul perbedaan pendapat antara seorang suami dengan seorang istri. Oleh karena seorang istri meskipun dia memandang pendapatnya lebih baik, ya, namun dia tahu dia punya kewajiban untuk taat kepada suaminya. Pada saat itu maka hendaknya dia tanggalkan keinginannya dan dia memilih pendapat suaminya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengalah, seorang istri mengalah kepada suaminya, ingatlah ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap mengalahnya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selama pendapat suami tersebut tidak bertentangan dengan syariat tentunya. Jika pendapat suami tersebut bertentangan dengan syariat atau dia memerintahkan istrinya untuk melakukan pelanggaran terhadap syariat, maka sang istri tidak boleh melakukannya tentunya. Ini yang kedua. Yang ketiga, karakter wanita yang solehah, yaitu selalu tidak bermasam muka di hadapan suami. Hendaknya berusaha untuk senyum, ya. Wajahnya diatur supaya senyum kepada suaminya. Kalaupun masam cuma sebentar, jangan lama-lama masamnya. Ya. Seringnya berseri-seri di hadapan suami sehingga suami enak mandang sang istri. Ya, dipandang karena wajahnya manis. Tapi kalau wajah istrinya cemburu terus, bermuka masam, bermuka kecut, bermuka pahit, ya ini repot. Akhirnya sang suami pun tatkala mandang ikut kepahitan, mandang wajah istrinya yang seperti itu. Dan dia tidak suka memandang wanita dengan wajah seperti itu. Oleh karenanya jaga, ya, seorang istri hendaknya menjaga dirinya supaya bisa berseri-seri tatkala memandang suaminya, menunjukkan bahwasanya dia bahagia dengan suaminya. Ciri yang keempat, berusaha memilih perkataan yang terbaik tatkala berbicara dengan suami. Sifat ini sangat dibutuhkan dalam keutuhan rumah tangga. Betapa terkadang perkataan yang lemah lembut lebih berharga di sisi suami dari banyak pelayanan. Dan sebaliknya, betapa sering satu perkataan kasar yang keluar dari mulut istri membuat suami dongkol dan melupakan kebaikan-kebaikan istri. Ingat ya, terkadang satu perkataan atau perkataan yang lemah lembut itu membahagiakan hati seorang suami, bahkan lebih bahagia daripada pelayanan-pelayanan yang lain. Dan sebaliknya, terkadang satu perkataan ketus dari seorang istri, perkataan yang tidak enak, apalagi bernilai merendahkan seorang suami, ya, membuat suami lupa dengan kebaikan-kebaikan istri. Oleh karenanya menjaga perkataan itu sangat penting. Yang kita dapati terkadang menjadi masalah, seorang istri tatkala bercengkrama dengan teman-temannya, maka dia milih perkataan-perkataan yang indah. Tatkala telepon, tatkala BlackBerryan, tatkala Facebookan, Masya Allah, perkataan-perkataan indah disampaikan kepada teman-temannya. Tapi waktu berbicara sama suaminya, ya dia tidak pandang bulu, ya, berbicara dengan perkataan yang kasar, yang menyakiti hati suaminya atau bernada merendahkan suaminya, maka ini adalah sifat yang tercela. Oleh karena seorang istri berusaha untuk menjaga perkataannya. Sebagaimana tatkala seorang berusaha menjaga perasaan ibu dan bapaknya tatkala berbicara dengan mereka, dia berusaha menjaga perasaan orang tuanya. Maka demikian pula seorang istri berusaha menjaga perasaan suaminya tatkala berbicara dengan perkataan yang lemah lembut, yang menunjukkan rasa sayangnya kepada suaminya, yang menunjukkan rasa penghormatannya kepada suaminya. Namanya suami ingin dihormati oleh istrinya. Namanya suami bahagia kalau tahu istrinya taat dan hormat dan sayang kepada dirinya. Oleh karenanya tutur kata itu sangat penting, ya. Setiap mengucapkan suatu perkataan dipikir dulu, ya, jangan sampai menyakiti atau menyinggung hati suaminya. Kemudian ciri yang kelima, tidak memerintahkan suami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wanita seperti memasak, mencuci, memandikan dan mencebok anak-anak,
Ini hendaknya dijauhi. Seorang wanita solehah, ya, jangan sampai kesempatan suaminya baik, maka disuruh-suruh, diperintah-perintah, diperintahkan untuk melakukan perkara-perkara yang merupakan pekerjaan wanita, ya. Ini tidak diperbolehkan, hendaknya dijauhi. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW kana fi mihnati ahlihi. Benar, Rasulullah SAW, ya, terkadang membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga istrinya. Akan tapi ini tidak selalu. Dan ingat, pembicaraan kita bukan tentang bagaimana laki menjadi seorang soleh. Itu pembicaraan khusus. Pembicaraan kita bagaimana seorang wanita menjadi istri yang solehah. Hendaknya dia berusaha seluruh pekerjaan wanita tidak dikerjakan oleh suaminya, terutama pekerjaan yang khusus tentang pekerjaan seorang ibu, seperti mencuci, ya, memasak. Ya, sungguh sedih terkadang saya lihat sebagian teman saya yang kemudian akhirnya jadi tukang cuci istrinya, jadi tukang ngepel istrinya, bahkan tukang cebok anaknya. Artinya repot ya, ini istrinya kemana aja? Istrinya rupanya sibuk Facebookan, sibuk Blackberryan, ya. Sementara suaminya yang bagian, ya, mandikan anaknya, nyebokin anaknya, ya ini. Ya, terkadang kalau sudah sekali suami pernah mencebok dan memandikan anak-anak, kesempatan bagi istrinya untuk merintah berulang-ulang. Nah, kamu kan bisa juga, ya. Masa saya terus? Akhirnya suaminya dikerjain. Ini tidak diperbolehkan. Berusaha seorang wanita yang solehah berusaha menjaga bahwasanya pekerjaan wanita hanya dia yang kerjakan, bukan suaminya, ya. Kalau sesekali dalam keadaan sakit atau ada uzur, tentunya suami yang soleh akan mengerti. Dia akan bantu istrinya meskipun tanpa disuruh, ya. Dia akan bantu. Akan tapi kalau sang istri tidak ada uzur, kemudian membiasakan suaminya untuk mengerjakan pekerjaan wanita, maka ini bukan sifat istri yang solehah. Kemudian sifat yang keenam, keluar rumah hanya dengan izin suami. Ini sifat yang sangat penting dan menunjukkan bagaimana penghormatan seorang istri terhadap suaminya. Ya, kita betapa bahagia seorang suami jika seorang suami sedang bersafar, bahkan tatkala sedang bersafar, kemudian istrinya mengatakan, sayangku, Abi, suamiku, saya ingin pergi ke mall, ya, jam sekian, boleh enggak? Suami akan merasa bahagia. Ternyata istrinya soleh, minta izin. Ya. Beda dengan tatkala dia lagi nelpon istrinya, kamu lagi di mana? Saya lagi di mall. Ini kapan perginya? Ya. Tiba-tiba sudah di mall, tiba-tiba sudah di mana, ya. Suaminya merasa sedih, ya. Merasa kok wanita ini kok tidak minta izin sama dia. Mana penghormatannya kepada seorang suami? Oleh karenanya ini penting, para ummahat, ya. Hanya sekedar SMS atau hanya sekedar telepon tidak sampai 1 real minta izin kepada suami, itu memberi pengaruh terhadap kasih sayang seorang suami terhadap istri. Jika tahu istrinya menghargai dia, menghormati dia, semakin tambah kecintaan seorang suami terhadap istrinya. Kemudian sifat yang ketujuh, berhias hanya untuk suami. Berhias hanya untuk suami. Dan ini juga perkara yang sangat penting, ya, karena sebagaimana telah kita sampaikan tadi, di antara hikmah daripada pernikahan, kata Nabi SAW, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan, ya. Tentunya tidak akan sempurna tujuan ini dan tidak akan bisa terlaksanakan tujuan ini kalau ternyata sang suami tidak punya hasrat terhadap istrinya. Kok bisa seorang suami tidak punya hasrat terhadap istrinya jika istrinya ternyata tidak memperhatikan penampilannya, ya. Bagaimana seorang bisa mewujudkan tujuan pernikahan, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan jika ternyata sang suami tidak berhasrat kepada istrinya, dan sang istri tidak memperhatikan penampilannya, ya. Pakai baju sembarangan, ya. Kemudian tidak berhias, ya. Tidak menggunakan wangi-wangian di hadapan suaminya. Yang seperti yang saya katakan, yang sebaliknya sungguh menyedihkan jika seorang wanita tatkala keluar rumah baru dia berhias, baru kemudian dia berdandan tatkala keluar rumah. Padahal sebaliknya, seharusnya tatkala keluar rumah dia menutup dirinya, ya. Tatkala suaminya di rumah baru kemudian dia berhias, memperhatikan penampilannya untuk suaminya. Dan ingat, saya ingatkan kepada para ibu-ibu, memperhatikan tempat tidur, ranjang, ini perkara yang penting. Memperhatikan masalah kebersihan ranjang, ya. Kemudian spray diatur, ya, yang menumbuhkan hasrat seorang suami, ini penting. Tapi kalau kasurnya amburadul, kemudian tidak ada spraynya, kemudian ada kutu busuknya, bagaimana seorang suami dengan hasrat kepada
seorang istri. Jadi yang berkaitan dengan ranjang, berkaitan dengan penampilan ini penting, karena itu merupakan salah satu tujuan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga dan bisa membantu seorang suami untuk menjaga pandangannya dan untuk menjaga kemaluannya. Kemudian ciri berikutnya yang ke-8, tidak membenarkan orang lain yang tidak diizinkan suami untuk masuk atau bertamu ke dalam rumah. Jika seorang suami kemudian benci terhadap seorang wanita, khawatir misalnya seorang wanita ini punya teman wanita yang lain, dan suami ini tidak suka dengan wanita tersebut karena mungkin punya kegaduhan atau sifat yang buruk, maka dia mengatakan, jangan kau terima tamu wanita tersebut. Kalau dia ketuk pintu jangan dijawab, ya. Maka seorang wanita hendaknya patuh. Hendaknya dia patuh terhadap keputusan suaminya, ya, karena ini ijtihad suaminya dan harus dihargai, ya. Jangan kemudian dia bantah. Dia boleh memberikan masukan. Jadi segala perkara yang berkaitan dengan perkara tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya, seorang wanita berhak memberikan masukan. Tapi keputusan tetap di tangan suami. Jangan kemudian karena dia tidak setuju dengan pendapat suaminya kemudian dia marah, membentak, mengangkat suaranya, maka ini perkara yang keliru, ya. Tatkala suaminya mengatakan jangan kau terima tamu si fulana atau jangan kau terima tamu si fulan, maka hendaknya sang wanita, ya, taat kepada suaminya sebagai bentuk ketundukan terhadap suaminya. Kemudian di antara sifat yang penting, karakter yang penting, itu karakter yang 9, menjaga waktu makan dan waktu istirahat suami. Kenapa? Karena perut yang lapar membuat cepat naik darah dan tidur yang tidak cukup akan menimbulkan keletihan. Ini penting. Seorang istri berusaha, ya, punya jadwal makan buat suaminya jadwal yang tepat, ya. Jangan tertunda-tunda, ya, karena kalau suaminya sudah dalam keadaan lapar, ya, kemudian tidurnya kurang, ya dia cepat emosi, ya. Istri yang baik berusaha memperhatikan makanan yang disukai oleh suaminya, dia perhatikan apa yang disukai oleh suaminya, dia masak untuk suaminya. Dia tanya, "Mas," kalau bisa dia tanya di malam hari, "Mas, besok mau makan apa, Mas?" Betapa senang hati suami tatkala ditanya seperti itu. Ya, "Besok makan apa, Mas?" "Besok makan ini." Maka dia pun semangat untuk masakan buat suaminya. Ya. Tetapi kalau dia cuek dengan keinginan selera suaminya, dia masak dengan apa yang dia kehendaki, selera dia yang dia masak, suka pete itu aja dimakan pete terus tiap hari, sementara suaminya tidak suka pete. Sudah mengganggu pemandangan, mengganggu aroma, ya. Aroma di kamar, aroma di dapur, itu dimasak terus, akhirnya apa? Suaminya kasihan. Yang kita dapati sebagian suami istri, istrinya Masya Allah badannya gemuk, suaminya kurus kerempeng. Ini tertuduh istrinya, kok bisa suaminya kurus kerempeng sementara dia gemuk? Apa yang dikasih makan buat suaminya? Padahal suaminya, ya. Atau sebaliknya, suaminya yang gemuk, istrinya kurus kerempeng. Ini juga kezaliman terhadap istrinya, tidak dikasih makan mungkin. Jadi kalau, ya, sama-sama kurus nggak jadi masalah. Atau sama-sama gemuk, ya alhamdulillah, ya. Oleh karenanya perhatian terhadap makanan yang disukai oleh suami penting. Kemudian jaga waktu istirahat. Kalau suami lagi istirahat jangan diganggu. Anak-anak dilatih, diajarin supaya tidak ganggu bapaknya. Bapaknya baru pulang dari kantor kerja capek, butuh istirahat. Ada waktunya main, ada waktunya bercanda, ada waktunya bercumbu. Ya, seorang istri harus mengerti, ya. Jangan kemudian, ya, akhirnya kalau suaminya kurang tidurnya, kurang makannya, terganggu aktivitasnya. Akhirnya bawaannya emosian saja, emosian terhadap teman-temannya di kantor, dan kalau belum puas emosi terhadap dia sendiri, istrinya pun dimarahin, diomelin. Kenapa? Dia kurang tidur, kurang makan. Orang kalau lapar nggak bisa berpikir sehat. Tapi alhamdulillah ada sebagian suami yang betah lapar, ya ada, ya. Ya, ini, ya, lain lagi ceritanya. Kemudian sifat yang ke-10, ini diperhatikan wahai para ibu-ibu sekalian, yaitu menghormati mertua serta kerabat keluarga suami. Ini penting. Seorang wanita menunjukkan penghormatannya terhadap karib kerabat suaminya. Terlebih-lebih lagi mertuanya, yaitu kepada ibu dan bapak sang suami. Ini perkara yang sangat penting. Karena banyak timbul problem dan banyak timbul permasalahan tatkala mertua tinggal bersama seorang wanita, ya. Jadi digabungkan antara istri dan ibu. Ini sering terjadi pertikaian. Terutama, dan ini sebenarnya kembali kepada permasalahan paling utama, kembali penyebab
utama kembali kepada sang suami. Harusnya sang suami adalah seorang yang bijak dalam menghadapi ibu dan menghadapi istrinya. Jika hak ibunya dipenuhi dan hak istrinya dipenuhi, maka akan mengurangi cekcok yang timbul di antara ibu mertua dengan seorang istri. Akan tapi jika seorang suami ternyata kurang adil, padahal mereka hidup bersama, istrinya diperhatikan terus, dibelikan emas, dibelikan setiap keinginannya dipenuhi, sementara ibunya keinginannya tidak dipenuhi, maka ini akan timbul kecemburuan dan ibu bisa cemburu. Kenapa? Karena sang ibu terutama di masa tua sangat berharap kasih sayang anaknya, kasih sayang putranya. Tatkala sang putra tidak bisa adil dalam bersikap, baik dalam memenuhi kebutuhan atau hak ibu atau hak istrinya kurang atau tidak seimbang, maka akan menimbulkan cekcok, timbul kecemburuan. Demikian pula sebaliknya, seorang ibu yang kemudian seorang suami yang kemudian misalnya seharian penuh waktunya buat ibunya, kemudian hanya sebentar waktunya buat istrinya, maka tentunya membuat sang istri dongkol dan akhirnya timbul percekcokan antara istri dan ibu mertua. Oleh karena saya katakan bahwa sebab utama timbul percekcokan adalah dikembalikan kepada bagaimana sikap seorang suami. Jika dia tidak bijak dalam bersikap, maka akan timbul cekcok antara istri dan ibunya. Kemudian memiliki peran penting juga sikap istri terhadap ibu mertua. Sikap istri. Oleh karena seorang istri benar-benar berusaha menghargai ibu mertuanya. Dia ingat bahwasanya suaminya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada ibunya. Dan dia ingat betapa besar jasa ibunya. Kalau tidak ada ibunya, suaminya tidak akan ada di atas muka bumi ini. Kalau tidak ada ibunya, suaminya tidak akan hidup di atas muka bumi. Karena dengan sebab ibunya ada suaminya. Dan suaminya menikah dengan dia. Dan dia berusaha membantu suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Dan jangan sekali-sekali melarang suaminya tatkala berusaha berbakti kepada ibunya, berusaha untuk menyenangkan hati ibunya, berusaha membelikan hadiah kepada ibunya. Jangan sampai dia melarang. Terlebih-lebih lagi tatkala tinggal serumah antara istri dengan ibu mertua. Ini adalah kondisi yang sangat rawan. Kondisi yang sangat rawan. Sangat rawan timbul percekcokan antara istri dengan ibu. Karena namanya seorang ibu yang sayang kepada putranya, dia ingin putranya diservis oleh istrinya dengan baik. Bahkan betapa sering seorang ibu membandingkan istri anaknya dengan bagaimana sikap dia terhadap suaminya dahulu. Ibu-ibu zaman dahulu tentunya berbeda dengan ibu-ibu modern zaman sekarang. Ibu-ibu dahulu tidak kenal Facebook, tidak kenal BlackBerry, tidak kenal macam-macam. Jadi waktunya banyak untuk melayani suaminya. Tatkala dia hidup bersama menantunya perempuan dan dia melihat menantunya ini hanya sibuk main Facebook, hanya sibuk BlackBerryan, dia emosi. Ini ibu kayak apa, ibu kayak gini? Ketawa ketiwi tapi tidak ketawa ketiwi sama suaminya, ketawa ketiwi sama BlackBerry, kayak orang gila. Akhirnya timbul, dia jengkel kok anak saya digitukan sama istrinya, benar-benar tidak beradab. Padahal kondisinya berbeda, dulu tidak ada Facebook, tidak ada BlackBerry, dia samakan dengan dia. Dan itu sering terjadi. Sehingga akhirnya kalau sudah timbul cekcok, sang ibu ini akan biasanya akhirnya menggibah menantunya. Dia curhat kepada orang lain, curhat kepada ibu-ibu yang lain, sehingga aib keluarga pun terbongkar. Oleh karena seorang istri hati-hati tatkala tinggal bersama ibunya, dia berusaha mengalah, berusaha menunjukkan bagaimana sikap sayangnya kepada suaminya di hadapan mertuanya, agar mertuanya juga sayang kepada dia. Dan jika timbul cekcok, maka yang sangat diharapkan untuk mengalah adalah sang menantu, sang istri, bukan ibu mertua yang disuruh mengalah. Ibu mertua sudah tua. Hendaknya seorang istri yang masih muda lebih paham dan lebih mengalah, menghormati kedua orang tua, berusaha mengambil hati ibu mertua, bukan kemudian mengajak suaminya untuk berkomplot untuk kemudian menjatuhkan ibunya. Ini tidak benar, karena berarti mengajari sang suami untuk durhaka kepada ibunya. Banyak cara untuk mengambil hati ibu mertua. Misalnya memberikan hadiah. Kita sampaikan tidak apa-apa, kita riak dalam, bukan riak, artinya memamerkan amalan kita kepada ibu kita. Kita bilang, Bu, ini uang saya kumpulkan berapa lama, Bu, untuk beli hadiah ibu. Ini nggak jadi masalah untuk mengambil hati ibunya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan kita punya perjuangan. Jangan kita beli-beli barang diam-diam saja kita kasih ibu mertua, seakan ibu mertua mengatakan ini barang semua dari anak saya. Dia tidak tahu ternyata itu adalah perjuangan sang istri.
Oleh karena tidak mengapa sang istri mengabarkan kepada ibu mertua, "Bu, ini saya belikan, Bu, dengan ini hasil dagangan saya misalnya, atau ini uang yang saya kumpulkan buat ibu, ya. Ini baju bagus sekali, Bu." Nah, jadi masalah ini penting untuk mengambil hati ibu mertua. Dan subhanallah betapa pahala yang besar yang diperoleh oleh seorang suami tatkala bisa hidup bersama ibunya tentram dengan istrinya, ya. Ini adalah kehidupan yang sangat indah, ya. Ya, yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyenangkan hati ibunya, bahkan ibunya senang dengan menantunya. Oleh karena jadilah kita berusaha menjadi seorang istri yang merupakan menantu tersayang oleh ibu mertua kita. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri berikutnya ke-11, berusaha menenangkan hati suami jika suami galau, bukan malah banyak menuntut kepada suami sehingga menambah beban suami, ya. Kalau suami dalam keadaan pusing, banyak pikiran, banyak permasalahan, maka sang istri berusaha menenangkan. Dia tahu ini suami lagi pusing, lagi stres. Jangan suaminya lagi stres, lagi pusing malah belikan ini, belikan ini, banyak tuntutan, banyak permintaan. Kasihan suaminya, ya. Bisa-bisa suaminya melarikan diri dari rumahnya, kan? Betapa banyak tuntutan, betapa banyak, ya. Sudah di kantor dimarahin sama direktur, ya. Dipulang dimarahin sama istri direktur ibu rumah tangga. Repot dia. Anak-anak banyak tuntutan, ya. Akhirnya dia bisa, ya. Suami istri yang baik adalah berusaha tatkala suaminya dalam keadaan galau, dia tenangkan hatinya. Dia sabar. Betapa bahagia seorang suami tatkala lagi stres, lagi pusing, lagi marahan sama orang lain, kemudian datang istrinya, "Suamiku sabar, sungguhnya kehidupan ini penuh dengan ujian." Ya, dia ceramain suaminya, nggak jadi masalah. Meskipun suaminya ustadz, diceramain nggak jadi masalah. Tapi kalau suaminya datang, "Bu, kurang ajar itu Abu Fulan itu. Memang kurang ajar dia. Masa dia gitukan saya?" Kemudian istrinya mengatakan, "Bukan cuma dia yang kurang ajar, istrinya juga kurang ajar." Akhirnya tambah parah, tambah ribut. Ini namanya membakar, ya. Ya, api dalam sekam, semakin parah, semakin emosi sang suami. Justru harusnya dia meredakan, ya. "Sabar, Pak, sabar, Mas, ya. Dia juga seorang muslim, dia punya kebaikan, jangan dilupakan." Ya, ini jadi sejuk hati itu kalau istri seperti itu. Ya, tapi kalau istrinya ngomel, aduh, stres suaminya, ya. Dan betapa menderitanya dia tatkala istri adalah istri yang tidak solehah, seakan-akan dia tinggal di neraka jahanam, ya. Tapi kalau istrinya solehah, maka seakan-akan dia sudah mendapat surga dunia sebelum surga di akhirat. Kemudian di antara sifat yang sangat penting pula, sifat yang ke-12, segera minta maaf jika melakukan kesalahan kepada suami dan tidak menunda-nundanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita kalian yang tinggal di surga, penduduk surga? Al-wadudul waludul a'ud ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adhuku ghumdan hatta tarda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita penduduk surga?" Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-wadudul waludul a'ud," yaitu wanita yang sayang kepada suaminya. Al-walud yang subur, ya, mudah untuk beranak. Kemudian al-a'ud yang selalu kembali kepada suaminya. Jika suaminya marah, maka dia segera datang ke suaminya. Kemudian dia meletakkan tangannya di tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "Saya tidak bisa tentram tidur sehingga engkau ridho kepadaku." Subhanallah. Jika terjadi cekcok, ini pasti terjadi cekcok, ya. Pasti terjadi cekcok, namanya suami istri pasti ada ketidakcocokan suatu saat dalam banyak masalah. Tatkala timbul cekcok, ya, maka sang istri harus segera datang kepada suaminya kemudian minta maaf. Dan ini subhanallah, suami akan sangat bahagia, terutama kemudian istrinya megang tangannya, mencium tangannya. "Suamiku, maafkan saya tidak akan melakukannya kembali." Bisa jadi suaminya menangis karena terlalu gembira melihat istrinya seperti itu. Tapi kalau terjadi cekcok, istrinya kemudian bersikeras, sok jadi jagoan, tidak mau ngalah, harus suaminya yang tunduk cium tangannya. Ini kebalikan, ini yang sangat menyedihkan hati suami. Apalagi sebagian wanita memiliki sifat angkuh,
Ya, dia tidak mau minta maaf, dia istrinya harus suaminya yang minta maaf. Dan dia tidak pernah merasa salah. Dia merasa benar terus. Ini tidak benar. Ini bukan ciri penduduk ahli surga. Ini ciri penduduk ahli neraka, wanita seperti ini. Ciri wanita penduduk surga adalah kalau al-a'ud, kalau bersalah segera kembali. Dia tidak tunda-tunda, segera minta maaf kepada suaminya. Latih diri kita seorang wanita ya. Jangan menampakkan keangkuhannya ya di hadapan suami. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Justru yang memberikan kemudaratan. Apakah kalau dia menang suaminya minta maaf akan menambah sayang suaminya? Tidak. Akan menambah kebencian suaminya terhadap wanita seperti ini. Saya ulangi, seorang suami tatkala merasa dia dihargai, merasa dia dihormati, maka dia akan semakin cinta kepada istrinya. Tetapi kalau sebaliknya dia merasa tidak dihargai, ya. Ada seseorang, pernah ketemu seorang ikhwan yang menikah. Dia menikah, kemudian dia menikah lagi kedua kalinya. Dia mengatakan, setelah saya menikah yang kedua, saya tahu istri saya pertama itu dulu nyikapi saya seperti saya kucing aja kan. Seperti saya ini adalah seekor kucing. Mungkin yang kedua seperti seperti kelinci ya, mungkin. Bukan seperti kuda ya. Tapi yang pertama dianggap saya dulu seperti kucing. Kenapa? Karena dicuekin, tidak dihargai, dimarah-marahi, dibentak-bentak, dimarahi, subhanallah. Oleh karenanya seorang istri hendaknya berusaha menunjukkan penghormatannya kepada suaminya. Ya, seorang laki ingin dihormati, sebagaimana seorang wanita ingin disayang. Ya. Sekali lagi saya katakan, ibu-ibu, pembicaraan kita bukan bagaimana seorang suami yang soleh. Jangan sampai ada pertanyaan, bagaimana kok istri terus yang disalah-salahin suami? Itu pembahasan tentang suami sendiri. Nanti mungkin saya sebutkan 50 ciri suami yang soleh. Sekarang pembicaraan saya 25 ciri wanita yang soleha. Pembicaraan suami sendiri nanti antara para lelaki, para ibu-ibu nggak mesti hadir ya. Yang hadir para lelaki saja. Kemudian di antara sifat wanita yang soleha yang ke-13 adalah mencium tangan suami tatkala suami hendak kerja atau sepulang dari pekerjaan. Subhanallah. Betapa bahagia seorang suami tatkala suaminya hendak pergi, kemudian datang istrinya, "Mas, mau kemana Mas kerja?" Kemudian dicium tangannya. Bahagia suami tersebut. Begitu pulang di rumah juga, "Assalamualaikum." Kemudian segera datang suami istrinya, "Mas, alhamdulillah selamat, masih utuh ya. Silakan makan, sudah siap." Masya Allah, bahagianya suami tersebut. Tapi kalau datang kemudian ketuk pintu, enggak, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya, masuk." Ya, betapa sedihnya dia dibegitukan oleh istrinya. Kemudian masakan belum masak. Itu tolong dicobain itu dari tadi biar enggak dia, subhanallah. Baru pulang kerja, kemudian dalam keadaan capek disuruh nyibukin anak-anak. Nah, ini istri yang sangat soleh seperti sangat parah seperti ini. Hendaknya seorang istri tidak demikian. Tapi tatkala suaminya akan pergi ke kantor, dia cium tangannya, ya. Cium keningnya. Tatkala pulang pun demikian. Betapa bahagia seorang suami. Saya ulangi, seorang istri tidak perlu menunjukkan keangkuhannya. Semakin dia menunjukkan keangkuhannya, jangan dibilang buat apa cium tangan, tidak perlu. Jangan. Dia merendah. Dia merendah sampai ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh nyuruh seorang lelaki, seorang sujud kepada selain Allah, saya akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Ya. Karenanya perhatikan masalah ini. Di antara ciri wanita yang salehah ya adalah mencium tangan suaminya. Ya. Saya pernah berkunjung ke rumah salah seorang ikhwan. Subhanallah. Dia menggantungkan ciri-ciri wanita soleha di kamar tidurnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tiap hari istrinya merojaah, istri ciri pertama, kedua, ketiga, 4. Jadi nggak lupa. Jadi nggak jadi masalah nanti ibu-ibu nulis 25 ini, tempel di apa aja sebelum tidur dilihat, baru bangun tidur dilihat. Supaya dia tahu hari ini dia soleha atau dia tidak soleha. Ya, jangan dilupakan. Karena wanita itu harus sering diingat-ingatin. Ya. Kalau dia lupa, dia ingat itu ada papan tulis atau ada tempelan. Ciri-ciri wanita yang solehah. Kemudian ciri ke-14, ya. Masih ada 11 lagi ya. Ke-14, mau diajak oleh suami untuk sholat malam. Bahkan bila perlu mengajak suami untuk sholat malam. Ini ya, bekerja sama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, ya akhwat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kebahagiaan tidak mungkin ibu-ibu raih kecuali dengan ketakwaan. Tatkala ibu-ibu dan suami ibu-ibu sama-sama bersepakat untuk bertakwa kepada Allah, maka akan diraih kebahagiaan.
Akan tapi jika tidak bekerja sama dalam ketakwaan, tetapi satunya ya orientasinya adalah dunia, ya, tidak akan nyambung. Kapan akan bisa nyambung? Ya, harmonis di antara suami dan istri jika dua-duanya saling mengingatkan tentang akhirat. Betapa indahnya tatkala seorang suami istri sholat malam berdua, subhanallah. Bukan hanya jalan-jalan ke mall berdua, bukan hanya ngabisin duit berdua, enggak. Tapi beribadah berdua. Ini sangat indah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat." Semoga Allah merahmati seorang laki yang dia salat malam, kemudian dia membangunkan istrinya, kemudian istrinya pun salat malam. Fa in abad nadhaha fi wajhiha alma. Kalau dia bangunkan istrinya tidak mau bangun, dia percikan di wajahnya. Ayo sayang, ayo mami, salat malam nih. Tidak mau bangun lagi, dipercikan lagi. Tidak mau lagi, ambil satu gayung siram ke wajahnya. Kalau memang tidak mau bangun ya. Sampai sebagian ulama mengatakan tidak mengapa sesekali seorang suami bersikap agak keras demi mendidik istrinya untuk rajin beribadah. Perciki air. Daripada dijewer mending dipercikin air. Dalam rangka apa? Untuk sholat malam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in abad nadhaha fi wajhil ma. Kalau dia enggan untuk bangun istrinya, maka dia percikan air di wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Dan Allah merahmati seorang wanita yang bangun di tengah malam. Fa shallat wa ayqadhat zawjaha. Kemudian dia salat malam. Kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat malam. Fa in aba nadhaha fi wajhil ma. Tatkala suaminya enggan untuk bangun, dia ambil air untuk percikan ke wajah suaminya untuk salat. Allah merahmati orang yang seperti ini. Dan bagaimana kalau dua orang pasangan suami istri salat malam, maka jelas akan dirahmati oleh Allah. Dan kalau rumah tangga sudah dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bahagia. Berbeda jika kalau ya sama-sama tidak kenal ibadah, ya. Istri dibangunkan salat tidak mau bangun. Jangankan salat malam, salat subuh aja susah, ya. Tidak bangun-bangun. Ya, ini tentunya jauh dari sifat-sifat istri yang salehah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya tentang masalah hukum salat berjamaah antara suami istri. Kata mereka boleh selama tidak dijadikan suatu yang ratibah, yang terus-terusan. Berdasarkan hadis-hadis yang ada, dan Nabi SAW diriwayatkan beberapa kali melaksanakan salat malam secara berjamaah di luar dari bulan Ramadan. Adapun yang dianjurkan untuk terus-terusan salat berjamaah adalah di bulan Ramadan, salat tarawih. Di luar salat tarawih boleh sesekali, ya. Seperti diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah bersama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dan dalam hadis ini disebutkan bagaimana bolehnya salat berjamaah antara seorang laki dengan istri, ya. Boleh, dan ini adalah suatu yang indah. Kita bayangkan bagaimana seorang suami dan istri berdiri, ya, setengah jam karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan keluarganya. Kemudian berdoa kepada Allah untuk kebahagiaan anak-anaknya. Bagaimana tidak harmonis rumah tangga seperti ini? Ya, bagaimana tidak indah rumah tangga seperti ini? Sama-sama ingat terhadap akhirat, sama-sama berdoa demi kebahagiaan rumah tangga. Ya. Akan tapi kalau kedua pasangan suami istri tidak bekerja sama dalam ketaatan kepada Allah, maka tidak akan meraih kebahagiaan. Sekali lagi saya katakan bahwasanya sholat sunnah sesekali berjamaah tidak jadi masalah, ya. Namun jangan dibiasakan dan jangan diadakan kesengajaan untuk misalnya ngajak orang, ya, sholat malam rame-rame. Tidak, karena kita dapati Rasulullah SAW sering bersafar dengan para sahabat dalam beberapa peperangan dan tidak diriwayatkan Nabi SAW sholat berjamaah bersama mereka dalam sholat malam, ya. Padahal kita tahu bahwasanya tatkala safar nabi tatkala berperang butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diriwayatkan sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sengaja mengajak para sahabat salat berjamaah tatkala safar beliau tatkala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis lain Rasulullah SAW memberi anjuran untuk salat malam berjamaah antara suami dan istri atau salat bersama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya." Jika seorang suami membangunkan istrinya untuk salat malam, kemudian keduanya salat. Au shalla rak'ataini jami'an, atau salat 2 rakaat secara berjamaah. Sebenarnya 2 rakaat saja sudah luar biasa pahalanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kutiba fi dzakirina wadz-dzakirat. Maka 2 orang ini, suami istri ini, akan dicatat oleh Allah termasuk dari
adz-dzakirin wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang sering berzikir kepada Allah, dan para lelaki yang sering berzikir kepada Allah, dan para wanita yang sering berzikir kepada Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka adz-dzakirin wadz-dzakirat, yaitu ampunan Allah, maghfirah, dan pahala yang besar. Ciri berikutnya, ciri yang ke-15 wanita yang salehah, tidak menyebarkan rahasia keluarga, terlebih-lebih lagi rahasia ranjang. Akan tapi berusaha menutupi aib-aib suami serta memuji suami agar menambah rasa sayang dan cintanya. Seorang istri terkadang memuji suaminya di hadapan istri yang lain, tidak jadi masalah terkadang, tapi jangan berlebih-lebihan ya. Karena kalau seorang istri terkadang nyebut suaminya, oh suami saya gini, muji habis-habisan, istri yang dengar ini dongkol, kok suami saya nggak seperti suami dia. Akhirnya kita menimbulkan permasalahan bagi rumah tangga orang lain. Oh suami saya belikan ini, pamer belikan ini, jangan kita. Kullu dzu ni'matin mahsud, ya, sungguh orang yang memiliki kenikmatan akan dihasati oleh orang lain. Oleh karenanya kita terkadang memuji suami, namun jangan berlebih-lebihan, dan tidak semua kita sebutkan, karena bisa menimbulkan hasad pada orang lain, ya, dan bisa juga menimbulkan cekcok di rumah tangga orang lain, karena seorang wanita akan membandingkan suaminya dengan suami kita. Akan tapi jangan sampai menceritakan keburukan rahasia suami. Suami saya itu payah, ya, begini. Suami saya itu begitu ya. Curhat kepada ummahat yang lain, menjelek-jelekan suami, kasihan suaminya. Ya. Terlebih-lebih lagi tatkala sudah berbicara tentang masalah ranjang. Ada larangan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna min a'zamil amanati 'indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yufdhi ila imra'atihi wa tufdhi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Termasuk amanah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban, amanah yang harus dijaga, disembunyikan, dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak, itu seorang lelaki mendatangi istrinya dan seorang wanita didatangi oleh suaminya, kemudian sang suami menceritakan rahasia istrinya tentang bagaimana dia berhubungan dengan istrinya, ya. Tentunya ini hukumnya juga sebaliknya, suami saja dilarang, apalagi istri menceritakan tentang suaminya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Di antara orang yang paling buruk kondisinya, kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, di antara, kata Nabi SAW, di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak, yaitu seorang yang mendatangi istrinya dan istrinya didatangi oleh suaminya, tsumma yanshuru sirraha, kemudian menceritakan rahasia istrinya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, "Wa dhahir anna al-mar'ata karrajul fayahrumu 'alaiha ifsha'u sirrihi." Yang zahir bahwasanya hukum lelaki sama dengan hukum wanita. Sebagaimana lelaki tidak boleh menceritakan hubungan dia dengan istrinya, demikian juga seorang istri tidak boleh menceritakan sesekali hubungan dia dengan suaminya. Menceritakan kepada wanita yang lain, saya kalau berhubungan dengan suami saya seperti ini dan seperti ini. Ini hukumnya haram, bahkan merupakan wanita yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak, ya, menceritakan hubungan dia dengan suaminya. Ini merupakan bentuk pengkhianatan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang tanpa sadar seorang istri tatkala sedang berbincang-bincang dengan wanita yang lain, teman-temannya, berbicaranya menjerumus kepada permasalahan tersebut, ya, permasalahan ranjang. Akhirnya sang istri mulai berbicara, "Oh suami saya kalau berhubungan gini. Wah, ini tidak diperbolehkan, ya." Dia berbicara tanpa sadar, akhirnya menceritakan tentang aurat suaminya terhadap wanita yang lain, ya. Dan hendaknya saya ingatkan lagi bahwa ini adalah amanah, rahasia tentang suami adalah amanah, bahkan min a'zamil amanat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk amanah yang terbesar. Dan orang yang menyebarkan rahasia seperti ini syarrun nasi manzilatan yaumil qiyamah, termasuk orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak. Kemudian sifat berikutnya, sifat yang ke-16, ya, tidak membentak atau mengeraskan suara di hadapan suami. Di antara sifat mulia seorang istri
dia tidak mengangkat suaranya di hadapan suami, ya, tidak berteriak di hadapan suaminya, tapi dia selalu merendahkan suaranya, ya. Dan di antara sifat seorang wanita adalah merendah, ya. Tidak mengeras-keraskan suaranya di hadapan suaminya, apalagi berteriak terhadap suaminya seakan-akan lagi di pasar. Istrinya bukan Tarzan, ya. Ngapain teriak-teriak, ya. Hendaknya dia berbicara dengan perkataan yang lembut di hadapan suaminya, dan ini merupakan ciri wanita yang salehah. Ingatlah bagaimana para ulama menyebutkan Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala dijanjikan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang janji Jibril, janji Allah Subhanahu wa taala tentang istana yang akan dibangunkan untuk Khadijah, yaitu la nasabu fiha wala sakhab, ya, bahwasanya tidak ada dalam istana tersebut, tidak ada keletihan dan tidak ada hiruk pikuk, ya, tidak ada teriak-teriakan dalam istana tersebut. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya kenapa Aisyah diberikan istana yang tenang di akhirat kelak, karena selama di dunia dia tidak pernah membuat suaminya, ya, butuh untuk mengangkat suara. Suaminya tatkala memerintahkan Khadijah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu langsung taat dan patuh. Khadijah tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh untuk angkat suaranya. Terlebih-lebih lagi Khadijah angkat suara sama sekali enggak pernah. Ya, belasan tahun atau puluhan tahun hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, sama sekali Khadijah sekalipun tidak pernah mengangkat suaranya. Luar biasa Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Selama puluhan tahun tidak pernah Khadijah mengangkat suaranya, ya. Sehingga Allah memberikan kepada dia istana yang tenang di akhirat kelak. Oleh karena seorang wanita, ya, berusaha untuk tidak mengangkat suaranya. Buat apa dia teriak-teriak, ya? Kalau mau suara besar, suaminya tetap aja lebih menang, suaranya lebih besar. Kalau mau beradu otot, suaminya lebih besar ototnya. Buat apa dia kemudian, ya, berteriak-teriak, kemudian bersikap keras, kasar, ya, tidak ada faedahnya. Justru dengan kelembutannya itulah yang menarik hati suaminya. Wanita itu akan nampak cantik dengan kelembutannya, dengan penghormatannya kepada suaminya. Tetapi tatkala seorang wanita semakin keras, semakin kaku, semakin kasar mengangkat suaranya, maka hilang, akan pudar kecantikannya. Kemudian sifat yang ke-17, berusaha untuk sifat qanaah atau nerimo, sehingga tidak banyak menuntut harta kepada suami. Ingatlah bahwasanya tidak semua orang diberi kemudahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian suami bahkan banyak daripada ikhwan-ikhwan yang kehidupannya, ya, pas-pasan atau berkecukupan tapi tidak sampai kaya raya. Istri yang solehah mengerti kondisi suaminya. Suami sudah kerja. Suaminya bukan orang yang malas, suaminya kerja, berusaha, tetapi rezeki yang Allah berikan sesuai dengan yang Allah takdirkan, cuma sedikit, tidak banyak. Kalau istrinya tahu suaminya tidak memiliki harta yang banyak, maka jangan banyak menuntut. Tapi hendaknya dia qanaah, menerima dengan, ya, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, harta yang cukup. Dan dia ingat bagaimana kehidupan orang-orang yang solehin. Dia ingat bahwasanya kebanyakan penghuni surga adalah fuqara, orang-orang yang miskin. Ingat bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "In kunna lanara al-hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, thalathatu ahillatin fi syahrain, wa lam yuqadu fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kita melihat hilal, dan melihat hilal, 3 hilal kita lihat dalam waktu 2 bulan, dan tidak sama sekali pernah dinyalakan api di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya ditanya, apa yang kalian makan? Kata Aisyah, al-aswadan, kami makan korma dan air putih saja. Ini banyak baca sejarah seorang wanita kala di zaman sekarang ini melihat kemegahan dunia, tontonannya kemegahan dunia, ya, barang-barang yang elektronik yang canggih-canggih yang dia miliki, terkadang dia lupa bahwasanya kehidupan dunia ini cuma sementara. Sehingga selalu dia menuntut suaminya agar, ya, dipenuhi kebutuhan kehidupan dunianya. Dia lupa bahwasanya kehidupan abadi ada kehidupan akhirat. Dia lupa. Oleh karenanya sering baca sejarah tentang sahabiat, sering baca sejarah tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar, ya, melembutkan hati seorang istri dan tidak banyak menuntut kepada suaminya dan memiliki sifat qanaah. Yang jadi masalah, ada sebagian istri yang suaminya miskin, tetapi istri ini gaulnya sama ummahat-ummahat yang duitnya banyak, yang mungkin bahkan ada sebagian ummahat yang setiap pengajian bajunya beda, ada seperti itu. Saya dilapor, setiap pengajian tidak pernah pakai baju yang sama. Luar biasa, tiap hari ganti baju.
beli baju baru. Dia, aduh, saya 30 kali pengajian bajunya nggak pernah ganti. Akhirnya dia membanding-bandingkan dengan tentang istri orang, yang kasihan suaminya. Ini bergaul dengan orang kaya yang akhirnya terpengaruh pola hidupnya, padahal dia tidak tahu diri, suaminya miskin dan dia juga uang desa, orang kampung, kemudian berusaha sok-sok jadi orang kaya. Yang kerepotan siapa? Suaminya. Oleh karenanya tatkala timbul kekaguman terhadap dunia, sebagaimana Nabi SAW jika melihat sesuatu yang mengagumkan dia dari perkara dunia, dia mengatakan la baik, ya, la aish illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ini zikir yang kita ucapkan tatkala kita melihat perkara dunia yang mengagumkan kita, baik rumah mewah, baik HP mewah, baik mobil mewah, ya. Apa saja yang mewah-mewah ternyata ya, membuat kita ya terpukau, ya. Silau mata kita, maka ucapkan kalimat ini. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan dunia hanya menipu dan akan sirna. Yang tersisa hanyalah amalan saleh yang kita lakukan, yang akan bermanfaat bagi kita tatkala di akhirat kelak. Oleh karena jangan sampai seorang wanita sering menuntut kepada suaminya, terlebih lagi jika suaminya pas-pasan. Kemudian sifat yang ke-18, tidak menunjukkan kesedihan tatkala suami sedang bergembira, dan sebaiknya tidak bergembira tatkala suami sedang bersedih. Akan tapi berusaha pandai mengikuti suasana hatinya. Ini penting. Kalau suaminya lagi gembira sedih, jangan ketawa ketiwi di hadapan dia. Ini istri saya gila, saya lagi sedih, dia ketawa ketiwi, kasihan. Sebaliknya kalau suaminya lagi bergembira, jangan dia bersedih nangis di hadapan suaminya. Berusaha dia merubah suasana, bisa ya menyeimbangi atau agar bisa sinkron dengan suaminya. Ini penting ya, diperhatikan juga ya, memperhatikan kondisi emosional suami sehingga dia berusaha untuk mengimbangi. Kemudian yang ke-19, berusaha untuk memperhatikan kesukaan suami dan jangan sampai suami melihat sesuatu yang buruk dari dirinya atau mencium sesuatu yang tidak enak dari tubuhnya. Perhatian suami terkadang suka dengan parfum tertentu. Dia bilang, suamiku, mana yang kamu sukai? Bau ini atau bau ini? Mana aroma mana yang kau sukai? Kalau suami ternyata dia tidak suka bau melati, dia pakai terus parfum melati, padahal suami tidak suka. Meskipun dia suka, ini membuat jengkel suami. Saya sudah tidak suka parfum seperti ini. Ya, kenapa kamu pakai parfum seperti ini misalnya? Atau dia suka memakai baju dengan model tertentu, dia tunjukkan, suamiku bagus nggak kalau saya pakai baju seperti ini? Kalau suami bilang jelek, jangan dia nekat, karena dia berhias untuk suaminya. Dan ingat, pandangan lelaki beda dengan pandangan wanita. Menurut dia, seorang istri dia lihat di kaca, oh saya cantik ini pakai baju begini. Belum tentu mata suaminya melihat cantik. Dia harus yang jadi patokan mata suaminya, bukan mata dia. Yang jadi patokan hidung suaminya, bukan penciuman dia. Karena dia berusaha menyenangkan hati suaminya. Oleh karenanya berusaha memperhatikan selera suami. Ya. Seperti kita sudah sebutkan tadi, masalah makanan perhatikan seleranya, masalah baju perhatikan selera suami, masalah parfum perhatikan suaminya, warna juga, misalnya warna ranjang, kalau suaminya suka ya sudah, jadi masalah. Ingat, seluruh perbuatan tersebut dapat pahala. Seorang wanita tatkala berusaha memilih baju yang sesuai selera suaminya, dapat pahala dia. Bukan dia sia-sia seperti itu. Allah tahu itu. Tidak ada yang luput dari pencatatan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita sengaja memakai pakaian yang indah, ya, yang disukai oleh suaminya, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memakai parfum yang aromanya disukai oleh suaminya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia itu semua. Ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ke-20, berusaha mengatur uang suami dengan sebaik-baiknya dan tidak boros, sehingga tidak membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Ya. Jangan sampai kita ya tatkala punya uang banyak kemudian apa-apa sedikit ganti, kemudian kita beli ya, ingin sesuatu yang baru terus pamer kepada orang lain. Ingat, harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ibu-ibu, bahwasanya harta suami bukan harta istri, dan harta istri bukan harta suami. Ya. Oleh karena jika suaminya meletakkan uang di istrinya, maka ingat, tidak boleh digunakan sembarangan, sesuai dengan instruksi dari suaminya. Dan kalau dia ingin membeli perkara-perkara yang di luar kebiasaan, adapun kalau membeli misalnya hanya beli pampers atau beli kebutuhan makan, itu tidak perlu izin, tidak menjadi mengapa, karena tidak jadi masalah, karena suami sudah memberikan ya, memasrahkan misalnya untuk
membelikan hal-hal barang-barang keperluan rumah tangga. Tapi kalau membeli barang-barang yang cukup mahal, maka harus minta izin kepada suami. Demikian juga sebagian ulama mengatakan tidak mengapa seorang istri bersedekah. Namun jika memang sedekahnya yang wajar, yang kira-kira suaminya tidak melarang, tidak perlu memberitahu suaminya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi tatkala sedekah tersebut sudah nilainya banyak, maka harus kasih tahu suaminya karena itu harta suami. Demikian juga istri tidak boleh sembarangan memberikan harta dia kepada ibunya, kepada ayahnya tanpa memberitahukan suaminya. Kenapa? Karena harta suami bukan harta dia. Ya, namanya harta gono gini tidak ada. Harus ya seorang istri tahu bahwasanya harta tersebut amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan sampai dia membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Ya. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ke-21 yang masih ada 5 lagi ya. Ciri ke-21, ibu-ibu bersabar. Tidak menceritakan kecantikan dan sifat-sifat wanita yang lain kepada suaminya. Yang bisa mengakibatkan suaminya bisa menghayalkan wanita tersebut. Yang lebih buruk lagi, bisa menyebabkan suaminya membanding-bandingkan istrinya tersebut dengan wanita tadi. Datang seorang istri, suamiku itu Masya Allah Ummu Fulanah cantik sekali, putih sekali orangnya. Wah, suaminya, kamu kok hitam ya? Putih ya. Hidungnya Masya Allah Mas, mau pesek dia. Dia bandingkan langsung dengan apa? Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Oleh karenanya Nabi SAW ya, pernah bersabda, la tubashirul mar'ata fatan'ataha li zawjiha ka'annaha yanzuru ilaiha. Janganlah seorang wanita bertemu dengan wanita yang lain kemudian dia menceritakan sifat wanita lain tersebut terhadap suaminya seakan-akan ya suaminya melihat wanita tersebut. Antum bayangkan, ini perhatikan, ini sifat seorang wanita yang menceritakan tentang wanita lain. Ini pun dicela oleh syariat. Bagaimana dengan seorang wanita yang kemudian bawa majalah wanita cantik ditaruh di depan suaminya? Bukan cuma disifatin, ini tinggal tengok aja, oh begini badannya, oh begini anunya tuh, bodinya. Apa tidak rasa cemburu? Sementara menceritakan saja tidak dibolehkan dalam syariat, apalagi gambarnya dibawa, apalagi videonya diputar tentang wanita yang cantik, lebih cantik daripada dia. Bagaimana membandingkan? Dia wanita biasa, itu artis, bagaimana dibandingkan? Cantiknya jauh berbeda antara langit dan bumi. Oleh karenanya tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menceritakan sifat wanita yang lain. Kecuali, ada kecuali, pengecualian boleh. Kapan? Jika suaminya mau poligami boleh. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, tatkala Nabi SAW ingin menikahi seorang wanita, tapi Nabi SAW tidak bisa melihat wanita tersebut, maka Nabi SAW mengutus Ummu Sulaim. Kemudian Nabi mengatakan, "Unzuri urqubaiha wa shummi awaridha." Kata Nabi SAW, coba lihat tumitnya dan cium bau mulutnya. Yang disuruh seorang wanita. Kalau memang disebutkan dalam riwayat ini Ummu Salamah ya, disuruh melihat ya. Kalau memang tumitnya sesuai dengan selera Nabi, maka Nabi akan menikah. Ternyata Nabi tidak jadi menikahi wanita ini. Oleh karenanya para ulama menyebutkan kecuali kalau memang secara umum wanita tidak boleh menceritakan sifat wanita yang lain kepada seorang laki, kecuali kalau memang laki tersebut ingin menikahi atau ingin mengkhidbah wanita tersebut. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ke-22, berusaha menasihati suami dengan cara yang baik tatkala suami terjerumus dalam kemaksiatan. Bukan malah ikut-ikutan suami bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di masa sekarang ini yang terlalu banyak kegemerlapan dunia yang melanggar syariat Allah. Ingat bahwasanya hidup ini semua sebentar dan kita akan kembali ke akhirat. Jika suami kita terjerumus dalam kemaksiatan, maka jangan dibiarkan, tapi nasihati dengan cara yang baik. Bukan malah mendukung suami ikut-ikutan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ke-23, menjaga pandangannya sehingga berusaha tidak melihat kecuali ketampanan suaminya, sehingga jadilah suaminya yang tertampan di hatinya dan kecintaannya tertumbuh pada suaminya. Ini penting ya. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan lelaki untuk menundukkan pandangan, wanita pun diperintahkan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum
Innallaha khabirum bima yasnaun wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada para laki yang beriman kepada Allah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ini lebih suci bagi mereka dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan katakanlah kepada para wanita-wanita mukminah, ingat, ini perintah berkaitan dengan wanita-wanita mukminah. Allah tidak menyuruh wanita-wanita tidak beriman. Orang-orang wanita kafir silakan mereka mengumbar pandangannya, tapi wanita-wanita mukminah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangannya. Terutama jika seorang wanita kemudian memandang seorang laki yang tampan, dia terpesona, maka hendaknya dia tundukkan pandangannya. Ya, karena ada syahwat. Dia terpesona dengan seorang laki, ya, maka hendaknya dia jangan biarkan terus terpesona laki tersebut, tapi dia tundukkan pandangan dan dia ingat dia punya suami. Ya. Ini penting karena kalau seorang wanita menjaga pandangannya, maka jadilah suaminya yang paling tampan. Jadilah suaminya yang paling indah di hatinya. Tapi kalau dia mengumbar pandangannya, maka akan timbul sifat dalam dirinya membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Dan sering terjadi masalah yang kita tahu bersama tentang ya gara-gara hubungan di Facebook ya. Akhirnya seorang istri ribut dengan suaminya, suami ribut dengan istrinya ya. Membandingkan istrinya dengan wanita yang lain. Sang wanita juga membandingkan suaminya dengan suami yang lain ya. Bahkan bisa jadi bertemu dengan teman-teman lama, ada CLBK ya. Cinta lama apa? Berkobar kembali. Akhirnya apa? Terjadi perceraian. Dan ini terjadi, banyak terjadi. Tidak satu dua kasus, bahkan puluhan kasus yang kita dengar. Dan bukan kasus terjadi pada orang-orang awam, tidak. Kasus terjadi pada orang-orang yang sudah ikut pengajian lama, pada wanita bercadar, pada suami yang berjenggot. Ternyata gara-gara ya Facebook, kemudian berfantasi dalam Facebook sana sini, lihat wanita-wanita yang lain, kenalan, akhirnya apa? Akhirnya rumah tangganya jadi amburadul, anak-anak menjadi korban akibat tidak menundukkan pandangan. Ciri yang ke-24, tinggal 2 ciri lagi. Seorang wanita yang salehah lebih suka menetap di rumah dan tidak suka sering keluar rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Hendaknya kalian ya menetap istiqrar, menetap di rumah-rumah kalian. Asalnya seorang wanita senang di rumah, bukan seorang wanita tersebut gatal ya pingin pergi ya. Kalau enggak pergi kelihatannya enggak bisa. Garuknya harus dengan pergi keluar rumah, ke mall kemana. Ya. Nah, ini yang lebih sedih lagi, terkadang wanita ini melatih anak-anaknya untuk sering keluar rumah. Padahal tidak. Ini sifat yang kurang bagus ya. Seorang wanita asalnya senang di rumah, mendidik anak-anak di rumah. Dia boleh keluar kalau memang ada keperluan ya. Ya, kalau seminggu sekali, 2 minggu sekali tidak mengapa, atau keperluan kan dalam masalah yang syar'i. Tapi kalau hobinya keluar rumah, tidak betah di rumah, ini di luar daripada atau keluar dari sifat asal-asalnya seorang wanita solehah. Hendaknya dia suka di rumahnya. Kemudian yang terakhir, sifat ke-25, jika suami melakukan kesalahan, maka tidak melupakan kebaikan-kebaikan suami selama ini. Bahkan jangan sampai sekali-kali mengeluarkan perkataan yang mengisyaratkan, yang menunjukkan bahwasanya dia lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Kenapa? Karena kita tahu sebab terbesar yang menyebabkan para wanita masuk dalam neraka jahanam adalah karena melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Rasulullah SAW ketika berkhutbah dalam khutbatul Aid, setelah berkhutbah secara umum, kemudian Rasulullah SAW maju untuk berkhutbah kepada atau menasihati para wanita secara khusus. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna, fa inna kunna aktsaru hatta bi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Ya, wanita ingat ini, jangan uang untuk beli anu, beli ini, beli emas doang, beli HP, beli anu, beli macam-macam ya. Sedekah, kata Nabi SAW. Kenapa? Fa inna kunna aktsaru hatta bi jahannam. Kata Nabi, karena kalian adalah penghuni terbanyak di neraka. Rasulullah sebutkan sebabnya. Fa inna kunna takfurnal ashir. Kenapa kalian banyak menghuni neraka jahanam? Karena kalian sering lupa dengan kebaikan suami, mengingkari, kufur dengan kebaikan suami. Ya, ini sering terjadi. Seorang wanita seperti itu, kalau suaminya sekali salah dia mengatakan, ya, ma ra'aitu minka khairan qat, saya tidak pernah lihat kau kebaikan sama sekali sama saya. Kau memang tidak sayang sama saya. Bagaimana tidak sayang? Saya sudah kasih kamu anak berapa? Saya sudah belikan HP berapa kali? Saya sudah belikan baju berapa kali? Kau memang tidak sayang sama saya. Gara-gara satu kesalahan suaminya, terucaplah perkataan, memang kamu tidak pernah sayang sama saya. Memang kamu tidak pernah perhatian sama saya. Ini sama dengan yang disebut oleh Nabi SAW.
Seorang wanita mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Saya tidak pernah melihat kamu melakukan kebaikan sama sekali. Sama dengan perkataan ini kita mengatakan kamu tidak pernah sayang sama sekali sama saya. Kamu tidak perhatian sama sekali sama saya. Tidak pernah perhatian sama saya. Kamu begini, kamu begitu. Ini perkataan-perkataan yang bisa menjerumuskan wanita ke dalam neraka jahanam. Dan ini sebab terbesar kata Nabi SAW yang menyebabkan para wanita masuk dalam neraka jahanam. Oleh karena hati-hati. Jika seorang suami memiliki kesalahan, maka dia ingat kebaikan-kebaikannya. Jangan dia emosi kemudian lupa dengan kebaikan-kebaikan suami. Demikianlah para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nasihat terkhususkan kepada para ibu-ibu dan kepada para ummahat, ya. Semoga ibu-ibu bisa menjadi istri yang solehah. Saya sebutkan 25 ciri-ciri wanita yang solehah. Ibu-ibu bisa menilai diri ibu-ibu sendiri. Saya tidak bisa menilai karena saya tidak tahu rahasia ibu-ibu. Apakah saya pantas dikatakan wanita solehah? Sudah banyakkah kriteria tersebut yang saya miliki? Atau masih banyak belum yang bisa saya lakukan? Ini kembali kepada ibu-ibu sendiri, ya. Saya hanya menyebutkan 25 ini hanya sebagai contoh, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya kalau ada yang bertanya dari ibu-ibu sekalian, ya, kerukunan warga ibu-ibu di Dammam atau di Khobar, silakan bertanya. Silakan bertanya pakai ini. Assalamualaikum, pertanyaan pertama, sejauh mana kategori menceritakan rahasia suami? Terkadang kita punya masalah sama suami dan kita membutuhkan nasihat, tapi kita tidak berani minta nasihat menceritakan tentang suami kepada orang lain. Para ulama membolehkan hal ini. Jika seorang punya masalah dengan suaminya dan dia menceritakan dalam rangka untuk mencari nasihat. Ingat, ya, kita boleh mencerita tapi tidak sembarang orang. Datang ketemu orang, suami saya parah, dia cuma, suami memang kurang ajar, ya. Tidak ada faedahnya. Dia cuma mengumbar-ngumbar aib-aib suami. Tapi dia milih orang, tidak sembarang boleh dia ceritakan. Dia milih kepada orang yang dikira-kira bisa membantu dia. Kalau bisa dia ceritakan tanpa harus menyebutkan tentang suaminya, ini lebih baik. Dia mengatakan, wahai ustadz misalnya. Misalnya dia sama ustadz, ada seorang suami seperti ini. Ini lebih bagus. Dia seakan-akan orang ketiga. Ustadz, ada seorang suami seperti, kasihan istrinya begini. Tapi kalau ustadznya bilang, siapa lelaki tersebut, siapa wanita tersebut, boleh dia ceritakan. Karena tatkala ustadz mengetahui siapa yang bermasalah, akan lebih mudah untuk mencari solusi. Nah, dia tahu si fulan atau si fulana sifatnya seperti ini, cara solusinya seperti ini. Jadi boleh seorang istri menyebutkan aib suaminya sendiri, boleh dalam rangka untuk nasihat, dalam rangka untuk mencari fatwa, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh salah seorang sahabiat, ya, kalau tidak salah Hind binti Utbah, yang bertanya tentang Abu Sufyan kepada Nabi SAW, ya, tentang kurangnya nafkah yang diberikan kepada dia, bolehkah saya ambil atau tidak? Nabi SAW silahkan ambil, bil ma'ruf laka wali auladik, laki wali auladik, silahkan ngambil secukupnya, ya, buat kamu dan buat anak-anakmu. Ini dia menyebutkan aib suaminya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, yang ternyata nafkahnya kurang. Oleh karenanya boleh kalau seorang istri tatkala punya masalah dengan suaminya, dia boleh bercerita, namun kepada orang yang diharapkan bisa memberi islah kebaikan, entah kepada ustadz, entah kepada karib kerabatnya, namun bukan dia ceritakan kepada seluruh orang, atau dia tulis di status Facebook, ya, sungguh menderita wanita yang dimarahin oleh suaminya. Orang bertanya, kenapa suamimu? Orang langsung tahu yang dimarah dia. Dia mengatakan, sungguh menderita orang yang sering dimarah suami. Ternyata orang tahu kamu yang dimarahin, ya, yang marah suamimu. Akhirnya suami bantah lagi, sungguh menderita suami yang di Facebook bantah istrinya. Bantah-bantahan, ini rumah tangga kayak apa seperti ini? Bantah-bantah di Facebook, bantah-bantah di BlackBerry, ya. Pertanyaan sini. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Tadi tentang ciri-ciri wanita soleha yang harus minta izin kalau mau keluar, kemudian menjaga waktu makan dan istirahat, ya. Banyak sekali ibu-ibu di sini yang ibu di mana-mana, ya, bahwa kalau misalnya diajak untuk ke majelis talim, ada alasan untuk suaminya datang untuk mau menyediakan makanan untuk suaminya. Makan siangnya tidak bisa ikut taklim, atau suaminya ada di rumah jadi tidak bisa ikut pengajian. Nah, bagaimana cara menyikapi masalah ini? Karena di sisi lain seorang istri ingin berbakti kepada suaminya, tetapi dia punya kewajiban untuk mencari ilmu
kepada para ustadz. Demikian Ustaz. Saya rasa perkaranya mudah, tinggal dia minta izin sama suaminya. Mas, maaf ya mas, mungkin makan siang hari ini telat. Atau mas beli sandwich saja mas, atau beli apa gitu. Kalau karena saya mungkin terlambat ikut pengajian, boleh nggak mas? Saya rasa suaminya senang. Ya, silakan ikut pengajiannya. Saya rasa tidak dimarah oleh suaminya. Ya. Karena dia berusaha menggabungkan antara nuntut ilmu dengan berbakti kepada suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, selesai perkara. Yang jadi masalah kalau tidak diizinkan atau terlalu banyak pengajiannya, sementara suaminya butuh diperhatikan. Ini jadi masalah. Seorang istri tidak dituntut untuk pengajian tiap hari, enggak. Apalagi sekarang banyak sarana, bisa dengan radio, bisa dengan bisa dengan internet ya. Tentunya kalau sesekali, seminggu sekali, saya rasa suaminya bahagia, tahu istrinya semangat ikut pengajian. Suaminya kemudian mengingatkan, Bu, saya sudah tidak makan siang, terlambat. Kamu ke sana ikut pengajian, jangan ngerumpi ya. Kalau ke sana ngerumpi, saya sudah lapar, kamu ngerumpi, kamu berdosa dan saya juga kelaparan ya. Akan tapi kalau dia tahu istrinya benar-benar menuntut ilmu, apalagi belajar mengaji, kemudian mendengarkan nasihat, tentunya saya rasa suami tersebut akan ridha ya. Tapi kalau seandainya terjadi, dia minta izin, wahai suamiku saya ingin ikut pengajian. Oh jangan, yang minggu ini jangan. Ya sudah, dia ngalah. Ya, dia mencari keridhaan suaminya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajian bisa dia dengar dari internet atau yang lainnya. Tapi saya rasa ya suami yang soleh insya Allah ya, kebanyakan kita tahu suami-suami insya Allah mengizinkan. Insya Allah mengizinkan. Bukan demikian bapak-bapak? Demikian. Silakan ada yang bertanya lagi. Ini pertanyaan berikutnya, Ustadz, bolehkah istri bersedekah menggunakan uangnya sendiri namun diberikan kepada lelaki yang bukan mahramnya tanpa sepengetahuan suami? Misalnya diberikan kepada guru, ustadz, tukang kebun, batu dan lain-lain. Boleh. Harta istri bukan harta suami. Harta istri bukan harta suami. Istrinya boleh menggunakan hartanya yang dia kehendaki. Dia juga ingin masuk surga. Bukan suami saya, istri seorang wanita pun ingin masuk surga. Maka dia bersedekah. Ya, dia bersedekah. Selama itu harta dia sendiri, tidak perlu izin. Tapi apakah bagusnya kalau terutama jumlahnya besar, ya, dia minta musyawarah sama suaminya. Dia bermusyawarah dengan suaminya sehingga menunjukkan penghormatannya kepada suami. Akan tapi seandainya pun dia tidak mengucapkan, tidak cerita, nggak jadi masalah. Dia sedekahkan dalam rangka untuk menyelamatkan dia di akhirat kelak. Yang sering jadi pertanyaan, bagaimana seorang wanita yang bersedekah dengan uang suaminya? Ini pertanyaannya. Kita katakan seperti tadi bahwasanya harta suami bukan harta istri. Seorang istri kalau bersedekah atas nama harta suaminya, maka harus minta izin kepada suaminya. Kecuali sedekah tersebut sedekah yang ringan, yang kecil, yang secara urf itu tidak jadi masalah. Mungkin ada pengemis kasih 2 real, itu nggak jadi masalah. Ya, yang jadi masalah kalau dikasih 100 real, ini perlu minta izin kepada suami. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tadi saya mendengar Ustadz selalu mengatakan harta istri dan harta suami. Saya tidak mengerti maksudnya harta istri itu seperti apa dan harta suami itu seperti apa. Maksud saya begini. Jadi misalnya seorang laki dan wanita menikah. Ternyata wanita ini punya harta warisan yang banyak dari orang tuanya. Ini harta wanita, bukan harta suami. Contohnya juga istrinya ternyata punya perdagangan, jual beli, sementara modal dia bukan dari suami. Itu harta dia sepenuhnya. Suami tidak berhak untuk mengambil harta istrinya, karena itu harta istri, bukan harta suami. Sebaliknya ya, harta suami juga bukan harta istri, maka tidak boleh digunakan untuk secara sembarangan kecuali dengan izin suami. Karena sebagian suami dia tidak pandai atau karena sibuknya uangnya ditaruh sama istrinya. Ini uang tolong dijaga. Tidak boleh seorang istri kemudian akhirnya berfoya-foya atau mengeluarkan uang tanpa izin, menghamburkan uang tanpa izin suaminya. Tadi maksudnya demikian. Ada sebagian istri yang memiliki harta, misalnya dikasih sama ibunya, dia punya emas, dia punya apa, itu bukan harta suami. Kalau istrinya ingin menghadiahkan kepada suaminya, maka silahkan, itu kembali kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan suami yang butuh nasihat tapi karena takut jadi menceritakan rahasia suami, akhirnya kita diamkan saja? Mohon penjelasannya. Tentunya perbaikan itu perlu, nasihat itu perlu ya. Kalau suami kita butuh nasihat, maka kita berusaha menceritakan kepada orang. Istri siapa yang ridho jika suaminya terus dalam kemaksiatan? Istri siapa yang ridho jika suaminya terus dalam kesalahan? Oleh karenanya, seorang wanita yang tahu suaminya bersalah, maka dia berusaha mencari solusi. Tidak mengapa dia menceritakan
aib suaminya. Kalau dia takut, dia sebutkan dengan seperti orang ketiga. Dia mengatakan, wahai Ustaz, ada seorang lelaki seperti ini, tanpa harus menyebutkan itu suaminya, ya. Tidak jadi masalah. Dan kebanyakan Ustaz pun tidak detail. Emang itu suamimu ya? Ustaz juga tidak begitu. Ada orang ya sudah, masalahnya apa, dia tanya, kamu jangan diam, kamu jangan sembunyi, itu kamu kan yang digituin ya. Ustaz juga nggak begitu. Ustaz tidak beradab seperti ini, ya. Ustaz, ada pertanyaan, kalau suami itu punya penghasilan sedikit, tetapi dia memberikan kepada ibunya, yaitu mertuanya, lebih banyak daripada untuk keluarganya, bagaimana itu? Selama penghasilan yang sedikit itu bisa menafkahi keluarganya, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau penghasilan sedikit itu tidak cukup menafkahi keluarganya. Tidak boleh, karena dia punya kewajiban untuk apa? Menafkahi, ya, anak dan istrinya. Ibunya dia nafkahi untuk makan, untuk hidup, tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah penghasilannya sedikit, kemudian seluruh hartanya untuk ibunya, sementara anak dan istrinya kekurangan, ya, atau istrinya yang disuruh kerja, ini namanya suami yang ya, tidak benar cara seperti ini. Ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya gajinya karena sedikit relatif, contoh hasilnya 10 juta. Ternyata untuk makan anak dan istrinya cukup 3 juta. 7 jutanya kasih ibunya, terserah dia, tidak boleh dilarang. Yang ada hanya bisa beri masukan, misalnya suamiku, apakah bagusnya uangnya disimpan untuk kita bangun rumah misalnya, untuk apa ya? Itu hanya masukan, tapi tidak boleh perintah, ya. Hanya beri masukan kepada suaminya. Yang penting kewajiban bagi suami adalah menafkahi anak dan istri dengan ma'ruf. Sekolah jalan, ya belajar jalan, bisa makan dan kebutuhan terpenuhi. Sisa uangnya terserah suaminya, mau dikasih ibunya seluruhnya, mau bangun masjid, mau ke pondok, ya. Tapi kalau jadi masalah kalau uangnya kurang, ini jadi permasalahan. Kemudian dia berikan uangnya untuk orang tuanya sementara anaknya kekurangan, ini tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau misalnya seorang istri ingin mendakwahi ibu mertuanya, tetapi khawatir bahwa akan mendapat keretakan dengan hubungan mertua dan suaminya, apakah lebih baik diam untuk supaya tidak bertengkar dengan suami dan mertuanya, ataukah padahal ini masalah penting, misalnya masalah syirik, masalah bid'ah, tapi karena takut bertengkar akhirnya diam saja karena menjaga keharmonisan keluarga? Saya rasa tetap disampaikan, terutama bukan anti yang menyampaikan, tetapi suami. Jadi anak ke ibu, bukan menantu ke mertua. Ya. Kalau menantu ke mertua ini lebih riskan lagi, tapi dari anak kepada ibu. Jadi sampaikan kepada suami untuk nasihati kepada ibu, ya. Dan ini akan menghilangkan kekhawatiran takut nanti ributnya, karena yang nasihati anaknya sendiri, ini lebih baik, ya. Kalaupun seandainya sang suami tidak bisa menasihati, ya, yang bisa menasihatinya menantu, maka tetap aja disampaikan nasihat dengan cara yang lembut, ya, karena kita hanya bisa menasihati, kita bukan ulatul umur, kita bukan pemerintah yang bisa memaksa mertua kita. Kita hanya bisa menasihati dengan cara yang lembut. Kalau kita sudah menasihati dengan cara yang lembut, tos sang mertua kemudian murka sama kita, memutuskan hubungan, bukan salah kita. Tapi tadi dipersyaratkan cara menasihati yang lembut. Kalau sudah secara selembut-lembutnya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia tetap masih ngeyel, tidak mau meninggalkan kesyirikannya, sudah, kita sudah menyampaikan hujah kepada dia. Adapun akibat yang timbul kemudian dia marah, ini bukan kesalahan kita. Itu resiko berdakwah demikian. Demikian saja. Ada yang bertanya lagi? Ada, Ustaz. Ini menjadi ibu, bukan menjadi bapak-bapak. Pak Ustadz, saya mau tanya. Ya. Kadang-kadang kita sebagai suami istri kan suka berdiskusi, ya Pak Ustadz, ya. Ya. Nah, misalnya ini, kadang-kadang kita merasa bahwa suami kita itu misalnya terlalu, ya mungkin dia hanya sebagai curhat, tapi apakah ulang Ibu, ulang pertanyaannya. Jadi pertanyaannya gini, misalnya kita sebagai suami istri kan sering berdiskusi, ya Pak Ustadz. Misalnya suami kita itu ya mungkin bisa dibilang gibah atau bagaimana, ya. Nah, apakah kita tuh harus mengiyakan karena kita takut dia tersinggung, atau kita juga ikut istilahnya mencoba untuk membenarkan atau memberitahu? Tapi kadang-kadang suami itu suka bilang, ibu ini kok malah membela orang lain daripada saya, gitu. Jadi apakah kita tuh harus iya aja dengan misalnya dia
ya dia itu bukan menjelekkan, maksudnya membicarakan temannya atau bagaimana gitu. Itu pendapat. Jadi begini, kalau memang pembicaraan tentang terhadap teman tadi ada tujuannya, ada maslahatnya. Misalnya tetangga sendiri, tetangga satu syukuh dengan kita, satu imarah, satu apartemen dengan kita, sikapnya gini-gini. Tentu kita perlu diskusi. Ini tetangga kita begini-begini. Tapi dalam rangka untuk mencari suatu tujuan, bukan bergibah tanpa ada tujuan. Kalau gibah tanpa tujuan haram, ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun gibah tersebut ada tujuan, misalnya bagaimana sikap kita menghadapi tetangga kita yang modelnya seperti ini tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Akan tapi kalau membicarakan tetangga yang jauh sekali, gak ada hubungannya dengan kita, tidak ada interaksi dengan kita, nah kita tegur suami kita, Mas, ya cara yang baik lah, gimana caranya? Sambil misalnya dipegang tangannya, Mas, mohon maaf Mas, saya bukannya menggurui Mas ya, tapi gimana Mas ya? Cara yang baik, insya Allah Masnya mengerti ya. Tapi kalau kita bilang, Mas, tidakkah Anda ingat tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah bersabda, ini jadi ustazah kamu, sejak kapan jadi ustazah kamu ya? Jadi akhirnya emosi suaminya. Cara yang baik supaya suaminya bisa menerima. Saya tidak menyuruh kamu ikut pengajian supaya menjadi guru saya. Ustaz, lagi yang bertanya? Kalau misalnya seorang istri dengan keadaan darurat harus bersedekah, tetapi belum minta izin dulu, tetapi kemudian setelah bersedekah minta izin, itu bagaimana? Ya kalau memang itu dia sebenarnya tidak boleh, tetap tidak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat lain halnya. Tapi kalau perkara bisa ditunda, kenapa dia minta izin dulu? Nanti bisa ditunda, nggak jadi masalah. Karena kita tidak tahu suami kita ridho atau tidak. Itu uang orang lain. Jadi uang saya seperti uang orang lain. Maukah kita menggunakan uang orang lain sembarangan? Tidak. Jangan kita sok jadi pahlawan ingin sedekah, kita ngambil uang orang lain, kita curi kemudian kita bayarkan. Emang kita Robin Hood. Robin Hood ya, itu tidak benar itu. Mencuri barang kemudian ya misalnya gitu. Enggak. Kita tentu dengan cara yang baik ya. Kalau harta kita silakan, tapi ngambil harta orang untuk kita sedekahkan enggak benar. Kecuali darurat lain, baru kita kemudian jelaskan kepada suami kita. Misalnya kita lihat ada orang di depan kita celaka dan tidak mungkin bisa masuk rumah sakit kecuali dengan bayar uang sekian, kita boleh beristihad tatkala itu dengan berharap suami kita mengerti. Ya, apalagi kalau jumlahnya enggak terlalu sangat besar, jumlahnya masih bisa masuk akal dan kita tahu bagaimana kepribadian suami kita yang baik. Kita mungkin bisa beristihad kemudian sampaikan kepada suami dan biasanya suami tidak marah. Tapi kalau kita kira-kira suami kita tidak suka, ya jangan. Meskipun itu dalam keadaan yang, karena itu bukan uang kita, tidak boleh. Assalamualaikum Ustaz, tolong nasihatnya dulu. Dulu suami saya pernah punya pacar. Walaupun sekarang dia sudah minta maaf, tapi saya masih suka marah kalau mengingat perilakunya dulu. Ini tidak benar istri yang seperti ini. Ya, suami sudah minta maaf ya. Kenapa dia ungkit-ungkit terus kesalahan suaminya? Ya, suaminya bisa emosi, ya sudah saya pacaran aja kalau begitu caranya. Kamu ingatin terus saya dengan pacar saya. Ya. Kamu memang tidak cinta sama saya, kamu memang cinta pertamamu sama si fulana. Ya, padahal subhanallah, si fulana itu sudah nikah sama laki-laki lain, sudah punya anak 10, masih dituduh kita cinta sama fulana tersebut ya. Ya, akhirnya bisa membuat suami itu emosi. Ya. Dan tidak boleh seorang istri seperti ini. Suami sudah minta maaf ya. Jangan dia ungkit-ungkit terus. Ya, ini akan menimbulkan kejengkelan suami kepada dia. Ustaz, pertanyaan lagi. Ini terakhir ya? Ya. Terakhir ya, silakan. Ya. Ada seorang istri yang menyimpan harta suaminya karena suaminya boros. Ya, tanpa pengetahuan suaminya, yang dikasih tahu hanya anak-anaknya. Jadi mereka uangnya itu untuk kebutuhan anak-anaknya karena suaminya sangat boros dan terlalu memerhatikan keluarganya. Keluarga suaminya. Tadi Rasulullah SAW mengatakan khudhi laki wa li auladiki bil ma'ruf ya. Silakan ambil dari harta suamimu ya, untukmu dan untuk anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan adat kebiasaan suatu negeri. Ya, jadi boleh kita ngambil uang suami diam-diam untuk kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan sekolahnya. Ini tidak jadi masalah. Ya, ini tidak jadi masalah karena itulah kebutuhan primer bagi suatu keluarga. Kebutuhan dia makan minum dan kebutuhan apa? Sekolahnya. Jadi selama sampai hanya batasan tersebut maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau lebih daripada itu, maka tadi yang bisa kita lakukan menasihati. Tidak boleh kita menggunakan harta suami dengan tanpa sepengetahuan dia dalam jumlah yang banyak. Yang ada hanya kita bisa menasihati suami, beri masukan, semoga suami kita sadar.
Demikian saja ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ibu-ibu sekalian wanita salihat, wanita-wanita penghuni surga, wanita-wanita yang rela ya berkorban dunianya demi akhiratnya, dan sebagaimana semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para suami sebagai suami-suami yang salihin. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.